Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Nah, di awal video tadi kita telah mendengar bersama tentang pengumuman pengadaan rekrutmen CASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2024, di mana pengumuman tersebut telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada awal bulan Januari lalu. Untuk arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 ini juga sudah disampaikan sekilas oleh Menteri PAN-RB pada rapat koordinasi dan pengawasan ASN. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikutnya tentang arah pengadaan CASN 2024, baik pengadaan CPNS maupun pengadaan P3K. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS. Dan ini terbesar dalam 10 tahun terakhir ini. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, tetapi fokus pada pelayanan dasar, khususnya tenaga guru dan kesehatan, kemudian menyelesaikan non-ASN, dan ini non-ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non-ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat melibatkan Kanrek dan BKN. Bagi mereka yang tidak melibatkan Kanrek dan BKN, kita akan jadikan temuan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang nanti akan menjadi temuan di BPK dan akan mendapatkan sanksi. Karena Bapak Presiden telah memberikan arahan, kita beri afirmasi kemarin yang non-ASN, tetapi tidak boleh ada rekrutmen baru, apalagi memasukkan orang-orang baru dengan menyelipkan dengan berbagai strategi penganggaran yang dilakukan oleh berbagai KL, kementerian, dan lembaga, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Kemudian saya hormati, total CASN tahun 2024 adalah 2,3 juta, dan khusus fresh graduate tahun ini yang terbesar itu adalah fresh graduate-nya 690 ribuan. Dan mudah-mudahan ini ke depan fresh graduate ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira saya telah banyak. Jika ada pertanyaan Pak Yomo dari teman-teman supaya saya nggak satu arah saja, saya persilahkan. Sebelumnya kami laporkan hari ini yang hadir di tengah-tengah kita ada Gubernur Bali. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang Pak yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang
tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan dua opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu, karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR, tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas arah kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Menpan RB pada rapat koordinasi dan pengawasan ASN. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa ada skema terbaru tentang pelaksanaan P3K, yaitu adanya P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan kami bahas pada video selanjutnya.